Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita belajar hari ini, dan semoga kita diberi keselamatan sampai akhir pembelajaran hari ini. Berdoa, tolong dipimpin Satria. Siap, Sabra, berdoa mulai. Doa cukup pada Bapak Guru, hormat gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. SD Karawetan. Menggapai mimpi, meraih cita, mau kalah. Jaya, jaya, jaya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Ya, luar biasa semangatnya hari ini. Anak-anak, hari ini alhamdulillah semua masuk ya. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Pasti anak-anak tadi sudah bertanya, apa toh itu? Ada layangan tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa toh? Coba kita lihat. Bentar, saya berikan dulu. Nah, berpikir komputasional adalah suatu pemecahan masalah yang terstruktur dan sistematis, terinspirasi dari konsep dan teknik ilmu komputer. Jadi kita berpikir sistematis, berpikir dengan bagus seperti komputer. Komputer itu kalau diperintah itu biasanya cepat ya loh. Misalnya yang sederhana itu kalkulator itu, kita kan masukkan angka untuk menjumlahkan itu nanti cepat sekali, nggak pakai lama. Artinya berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama dekomposisi, prinsip yang kedua pengenalan pola, jadi itu berupa pola. Yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Hari ini kita hanya akan belajar dulu tentang prinsip berpikir dengan dekomposisi. Dekomposisi apa toh? Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi masalah kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Jadi misalnya kita diberikan data tentang suatu barang, nanti kita suruh mengelompokkan itu masuk barang apa saja. Misalnya sekarang coba di rumahnya Satria ada piring? Ada, itu barang-barang yang ada di rumah. Kenji punya sendok? Punya. Anin punya garpu? Ya. Aisyah punya televisi? Punya. Ada yang punya radio? Ya, punya. Ada yang punya sabit? Ya, itu untuk mengalir biasanya toh. Ada yang punya cangkul, bapaknya mesti punya karena kebanyakan petani. Nah, itu dapat kita kelompokkan seperti ini. Nah, tadi yang televisi, piring, sendok, sabit, ada lagi kulkas, garpu, radio itu masuk dalam alat yang ada di dalam rumah. Nah, itu bisa dikelompokkan lagi menjadi alat pertanian berupa sabit, cangkul. Kemudian ada alat makan, sendok, piring, garpu. Kemudian ada alat elektronik yaitu kulkas, radio, televisi. Itu termasuk. Nah, hari ini kita akan belajar berpikir secara prinsip dekomposisi. Nanti anak-anak akan Bapak beri tugas untuk mencoba mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan itu makanannya apa saja?
Dengan jenisnya ada yang makan tumbuhan. Atau apa? Makan tumbuhan istilahnya apa? Herbivora. Ya, yang makan tumbuhan itu banyak berupa biji, makan daunnya, ya toh. Kemudian yang makan daging, istilahnya hewan karnivora. Terus hewan memakan segalanya atau makan banyak macam makanan, itu namanya omnivora. Itu biasanya beliau makan tumbuhan, juga makan atau biji-bijian, juga makan serangga ataupun cacing ataupun hewan lainnya. Nah, sekarang coba saya dituliskan contoh hewan yang kalian kenal, coba Naura. 2 saja. Ini saya matikan ya. Tidak mengganggu. Kemudian Satria coba. Kenji. Anin. Aisyah coba yuk tuliskan apa yang dikenal. Nah, itu beberapa contoh nama hewan. Misalnya ini kambing makannya apa? Misalnya rumput, berarti makan tumbuhan. Kucing daging biasanya, atau ikan atau? Dan yang lainnya masih nanti bisa dikelompokkan berdasarkan, makanya nanti dibuatkan, tolong dibuat tabel. Nah, sekarang saya bagikan ini, kalian nanti berkelompok 2 orang dengan jejerannya atau sampingnya. Satria sama Kenji nanti menampilkan yang kelompok hewan herbivora, Sheryl sama Naura yang karnivora, Anin dan Aisyah yang omnivora. Ini saya bagikan, saya punya data nama-nama hewan. Ya, tidak apa-apa. Nah, dibuat tabelnya, dikelompokkan 3 dalam 3 kelompok. Ya. Minimal berapa, Pak? Itu dibuat 10. Agar lebih mudah, cari yang diketahui dulu. Ya toh? Dipilih, di garis, dibuat tabelnya. Buat itu hanya contohnya, kan nggak cukup. Pak, ya kalau nggak ada kurang tersebut nggak apa-apa. Tapi itu udah 10 itu. Cari yang mudah itu tadi herbivora dulu. Nanti yang lainnya. Gampang sekali. Yang karnivora itu biasanya giginya
bertaring. Kalau yang omnivora itu biasanya makanannya banyak, bukan hanya makan daging ataupun tumbuhan, itu mau segalanya. Yang satu temannya menggaris, yang satu membantu, ngeri dulu. Nah itu pula mana. Modelnya sejenis harimau, jenis cepa. Jaguar itu yang warna hitam itu kan? Iya. Juga Pak. Enggak yang dikerjakan aja. Cari yang mudah dulu, yang dikenal dulu. Garis yang rapi. Yang masih kesulitan? Mas Erin? Ayam itu mangannya apa wae? Ya udah kan. Mau cacing tidak? Nah, ikan mau enggak? Mau, ayo pikir. Yang makannya itu lebih dari satu, makan biji, makan. Pak, kalau ada lebih Gimana? ini yang karena Apa cari 10 saja dulu. Yang makannya lebih dari satu, saya mau makan jagung, mau makan cacing, mau makan ikan, berarti omnivora. Satria malah udah mau selesai nih. Itu tabelnya dicentangnya dulu nggak apa-apa ini untuk
menanjai mana atau yang herbivora itu misalnya centang dulu biar nanti tidak menyulitkan. Yang herbivora itu biasanya giginya tidak punya taring. Pak, kalau hiu Hiu itu makannya apa? Ini apa ikan? Ikan, itu namanya ikan. Ikan di dalam tadi ya, ikan ikan. Ada yang kesulitan lagi boleh bertanya. Yang masih bingung? Tanya apa? Pak, Hmm? kalau lumba-lumba itu makannya apa? Lumba-lumba itu makannya apa? Ikan. Ini ikutnya karnivora. Iya. Oh, ini ukuran 3 Pak. Ada itu sok kurang. Misal Iya. Febri, Hmm? komodo makannya apa Pak? Komodo makannya, oh bisa nih, makannya binatang yang lain itu. Oh iya. Hmm. Itu temannya lihat lagi nanti ada yang keliru. Apa? Bingung semut? Semut kan apa di bawah? Iya. Nasi di bawah. Cuilan gorengan juga di bawah. Kadang bangkai pun
semut itu mau ada bangkai cacing atau serangga itu bawa. Apa? Hmm? Oh, oh, udah. Hmm. Udah selesai? Belum. Nah, mau tanya apa lagi? Belum, barang makanya upload daun kok. Nah, iya itu langsung. Hmm. Nah, kalau bebek itu mau makan jagung nggak? Mau. Makan ikan? Mau. Mau. Gitu. Cacing juga? Mau. Pak Berti, itu makan apa? Gak ada, itu makannya daun-daunan itu. Badak kan tidak bertaring, tapi bercula. Apa itu? Tanduk. Musang itu juga mau buah-buahan, mau hewan. Anjing itu biasanya makan macam-macam. Pansa itu juga mau buah, mau buaya kok makan semangka. Nah ini makannya daging, ikan. Kalau burung gagak itu malah bangkai mau makan buah juga mau. Kurang berapa? Ini kurang 1, ini kurang 2. Sekarang kurang nggak tolong. Jaguar itu sebenarnya harimau yang bertaring. Nah, elang makannya apa? Makannya hewan lain loh. Dari atas terbang, biasanya ular atau kelinci, atau tikus. Ikan lele itu makannya apa? Dikasih nasi bekas juga mau itu.
ikan lele, dikasih pelet mau, dikasih bangkai ayam mau, iya kan? Cacing juga mau. Udah Mak. Makanya lebih dari satu. Sudah selesai semua? Udah. Nanti yang sebelah sini untuk yang herbivora. Yang sini untuk yang karnivora. Yang sini untuk yang omnivora. Sekarang maju dulu yang kelompok herbivora, menuliskan hasil pekerjaannya. Herbivora ini ya. Satria. Mas Satria dibaca? Kambing, kelinci, bebek, rusa, belalang, sapi, kuda, jerapah, badak, panda. Nah, sebentar. Ada yang kurang pas? Apa? Mengapa panda termasuk hewan herbivora? Oh, benar ya. Apa? Panda masuk herbivora. Mengapa? Tadi akan jawab? Sah. Kenapa? Karena mereka memakan bambu. Ya, panda itu makannya bambu. Itu kadang, walaupun kadang panda itu juga makan serangga untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Ini ada yang kurang pas? Yang tahu? Tadi bebek Bebek, makan apa aja? Nah, omnivora. bebek ini harusnya masuk ke Nah, bebek kan mau makan jagung mau. Itu kadang ternak itu dikasih bekatul mau, ya toh? Cacing mau, maggot mau. Itu maksudnya herbivora. Sekarang gantian yang kelompok karnivora, maju. Yang beda warnanya ini hitam.
Laura? Harimau, buaya, elang, ular, lumba-lumba, singa, komodo, serigala, hiu, anjing. Anjing itu masuk karnivora atau omnivora? Omnivora. Anjing itu maksudnya omni. Nah, ini bisa diganti nanti. Jaguar belum toh? Nah, jaguar itu masuk ke dalam karnivora. Ada yang mau tanya lagi? Yang masalah mana? Yang penasaran sini? Ini ada yang menanggapi? Tidak ada. Lanjut yang omnivora. Pokoknya Ani, ayo Ani maju. Anjing itu omnivora karena dia juga mau dikasih misalnya nasi atau kelapa itu. Ya. Dibacakan nanti apa saja itu hasilnya, diskusinya. Ayam, babi, semut, anjing, simpanse, tikus, bebek, musang, burung gagak, ikan lele. Nah, itu termasuk hewan omnivora. Ada yang mau bertanya? Menanggapi ya. Mengapa ayam termasuk hewan omnivora? Mengapa ayam hewan omnivora? Ada yang mau jawab? Enggak tahu. Ya tadi udah tuh, karena ayam itu makannya bukan cuma jagung atau gabah, tapi juga makan cacing, makan belalang. Kalau di kebun itu kan ayam itu mencari makanannya macam-macam. Kadang mengorek-ngorek tanah mencari rayap atau cacing, itu juga dimakan. Termasuk bebek. Bebek itu bukan hanya makan ikan, walaupun sering hidupnya di air. Ketika di lumpur dia pakai apa itu, cucuknya atau paruhnya untuk mencari makanan. Cacing jadi telan nanti untuk cacing. Nanti kalau di rumah biasanya yang ternak banyak dikasih katul campur jagung gitu. Nah, sekarang apa toh manfaatnya kita mengelompokkan hewan ke dalam jenis makanan itu, mengelompok-kelompokkan begini? Biar apa? Ada yang tahu? Biar mudah untuk apa? Untuk mengenali hewan dari makanannya. Misalnya, kamu memelihara ayam kok tidak tahu makanannya ayam itu, kamu bagaimana? Ya tahu? Ayamnya masuk cuma dikasih jagung terus, nggak dikasih yang lain. Misalnya lagi melihara sapi kok dikasih ikan, ya nggak mau, ya toh? Tuh. Nah, sekarang pekerjaannya kita kumpulkan. Nah, hari ini kita telah belajar bagaimana berpikir secara komputasional dengan prinsip dekomposisi, mengelompokkan sesuatu berdasarkan jenisnya. Nah, mungkin lain kali atau nanti di rumah kalian bisa belajar menuliskan semua barang-barang yang ada di rumah, kemudian kalian kelompokkan sesuai dengan jenisnya atau kegunaannya. Mungkin hari ini sudah cukup.
pelajaran kita. Waktunya sudah habis. Ada banyak kekurangan dari Bapak, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.